build up. Okay, a good association, very good technical players, and his style is I like a lot. I think it's the most quality in the. Tim-tim Asia hindari bertemu Indonesia. Pelatih Irak Yesus Casas sebut Indonesia menjadi tim yang semakin kuat. Potensi Indonesia untuk menjadi ancaman nyata dalam sepak bola Asia bukanlah sekedar omong kosong. Ini bukanlah hanya gembar-gembor belaka yang dilakukan oleh PSSI. Organisasi ini telah melakukan upaya konkret untuk meningkatkan level permainan timnas Indonesia, yang sebelumnya cenderung mengandalkan pemain dari Liga Domestik dengan hasil yang stagnan. Upaya PSSI ini melibatkan pencarian pemain keturunan yang dianggap memiliki kualitas yang bisa meningkatkan daya saing timnas di kancah internasional, dan hasilnya cukup memuaskan, di mana dengan banyaknya pemain keturunan berkualitas membuat timnas Indonesia kini mulai mampu bersaing dengan tim-tim kuat di Asia, dan hal itu bisa kita lihat dalam beberapa bulan terakhir, terutama saat Indonesia tampil gemilang di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 di Qatar. Tak hanya itu saja, dengan banyaknya pemain keturunan, permainan timnas Indonesia kini lebih terstruktur, dan hal itu bisa kita lihat saat timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dalam 2 pertemuan di kandang dan tandang babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun timnas Indonesia sudah dihuni oleh banyak pemain diaspora, namun masih ada beberapa sektor yang perlu diperkuat. Sejauh ini sudah ada beberapa nama baru yang sedang dalam proses naturalisasi. Mereka antara lain adalah Kelvin Verdong, Jan Raven, Kevin Dick, Mesilgers, Hairo dan Ole Romani. Sementara Martin Pas sudah siap, namun belum bisa bermain karena masalah perpindahan federasi. Kehadiran mereka akan memberikan tambahan kekuatan yang signifikan bagi Indonesia, terutama jika tim ini mampu lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, maka peluang untuk menarik pemain keturunan lain yang memiliki kualitas lebih tinggi juga akan semakin terbuka. Tidak perlu merasa sedih atau minder jika kita dianggap sebagai pilihan kedua, namun kita harus percaya bahwa Indonesia juga akan menjadi kekuatan yang tak kalah di masa depan. Semuanya hanya masalah waktu, asalkan kita tetap konsisten dalam upaya mengembangkan dan pembinaan sepak bola nasional, maka tak bisa dipungkiri jika 2 atau 3 tahun ke depan kita akan menjadi tim yang superior. Melihat progres pesat yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia membuat negara-negara besar di Asia mulai waspada. Mereka menyadari bahwa dalam beberapa waktu dekat timnas Indonesia yang diisi oleh banyak pemain Eropa bisa menjadi kekuatan yang setara di Asia, seperti yang diungkapkan media China Newspaper 163. Mereka mengungkapkan bahwa Indonesia telah melonjak dan berkembang seperti roket. Indonesia akan menjadi raja baru di Asia Tenggara. Mereka mencatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir Indonesia mampu menindas tim seperti Myanmar dan Laos, serta tidak lagi mudah untuk hanya bermain imbang dengan Vietnam dan Thailand. Keberhasilan ini menjadi sorotan. Hal ini menggambarkan bagaimana Indonesia kini telah menjadi kekuatan yang harus diwaspadai. Dalam beberapa tahun terakhir, tim Indonesia mampu menindas tim seperti Myanmar dan Laos. Tidak mudah untuk sesekali bermain imbang dengan Vietnam dan Thailand, namun kekuatan tim Indonesia saat ini telah melonjak, dan hanya dalam beberapa tahun, mereka telah menjadi seperti roket, menjadi raja kecil Asia Tenggara yang baru, tulis Newspaper 163. Berikutnya ada media Korea Selatan Net.com, yang menyebut kalau timnas Indonesia bisa menjadi ancaman baru di Asia, di bawah asuhan Shin Tae-yong yang juga berasal dari Korea Selatan. Hal itu mengacu pada segala perkembangan yang ada, mulai dari lolos ke 16 besar Piala Asia, hasil positif di 2 laga kualifikasi Piala Dunia melawan Vietnam, plus meroketnya ranking FIFA Timnas Indonesia. Ini adalah pertama kalinya dalam 16 tahun Indonesia lolos ke turnamen tersebut sejak 2007, ketika mereka menjadi tuan rumah. Tim ini menunjukkan kepada tim-tim Asia bahwa mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Jika penampilan mereka saat ini terus berlanjut, sebuah tempat di putaran final Piala Dunia bukanlah hal yang mustahil dalam waktu dekat, tulis Net.com.
Selain itu calon lawan timnas Indonesia di leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Irak juga turut memantau perkembangan timnas Indonesia, terutama dalam hal program naturalisasi pemain. Menurut pelatih mereka Jesus Casas, kehadiran pemain keturunan Eropa terutama dari Belanda dapat memberikan energi tambahan yang signifikan bagi skuad Indonesia memperkuat performa mereka. Irak dan Indonesia memiliki karakteristik serupa, salah satu yang mencolok adalah keberadaan pemain-pemain mereka di Eropa, yang terus meningkatkan kualitas mereka. Ini akan membuat pertandingan jauh lebih sulit, karena kami akan menghadapi tim yang memiliki banyak pemain dari Belanda. Saya juga mendengar bahwa timnas Indonesia masih mengincar pemain-pemain keturunan di era divisi, mereka semakin kuat dan kami akan menghadapi mereka di laga tandang, ungkap Jesus Casas. Semua pernyataan tersebut seharusnya menjadi tambahan motivasi bagi Indonesia untuk membuktikan potensi mereka, dengan kedalaman skuad yang memadai dan dukungan dari berbagai pihak, tidak ada lagi alasan bagi timnas Indonesia untuk hanya bermain dengan mengincar trofi AFF. Saat ini fokusnya adalah bagaimana cara kita bersaing dengan negara-negara Tier 1 di Asia. Apakah itu bisa tercapai? Tentu saja bisa, asal semua pihak bersatu dan tidak ada kepentingan yang lebih besar di balik kepentingan bersama untuk kemajuan timnas Indonesia, termasuk upaya pembenahan kualitas liga, dan pembinaan usia dini yang juga merupakan bagian penting untuk membangun fondasi yang kokoh bagi masa depan sepak bola Indonesia.